Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Tunisa dengan NIM 2023110037. Saya dari Prodi PAI semester 2. Di sini saya akan menyampaikan sedikit kultum guna untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga kita dapat mendengarkan kultum islami ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan singkat ini, insya Allah saya akan membawakan kultum dengan tema pentingnya niat. Niat merupakan hal yang penting dalam setiap langkah orang mukmin. Dalam setiap aktivitasnya, seorang mukmin itu wajib mengorientasikan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa niat harus diutamakan? Sebab dari niat tersebutlah hasil akhir perbuatan manusia itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat itu adalah wajib apabila menjadi syarat sah suatu perbuatan, seperti misalkan pada saat wudu, wajib, tayamum, salat, puasa, dan masih banyak lagi. Dan apabila hukum itu bisa menjadi sunnah apabila sah atau tidaknya suatu perbuatan itu tidak tergantung pada niat tersebut, misalkan seperti membaca Al-Quran dan bersedekah. Dalam hadis tentang niat ini itu selalu diletakkan pada urutan pertama di banyak-banyak kitab hadis. Misalkan diantaranya itu ada pada kitab Sahih Bukhari yang hadis itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya sibuha au milin dan hituha wa hijratuhu ilal mahajiri ilaihi. Yang artinya sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena ingin diraih atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrah itu menuju kepada apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut kita dapat memahami bahwa niat adalah dasar dari setiap amal perbuatan manusia. Niat bukan sekedar kata-kata yang terucap, melainkan harus berasal dari hati yang ikhlas dan tulus. Niat yang baik itu akan mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan sedangkan sebaliknya, niat yang buruk itu akan membawa kita kepada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada beberapa poin penting yang perlu kita ketahui dalam tentang niat ini. Yang pertama itu adalah keteguhan hati. Niat haruslah teguh dan tidak mudah berubah-ubah. Ketika kita berniat melakukan suatu kebaikan, tetaplah istiqomah dalam niat tersebut. Yang mana niat tersebut itu untuk menghadapi berbagai misalkan rintangan dan godaan. Yang kedua itu adalah keikhlasan. Niat harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
Janganlah kita melakukan perbuatan hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia atau keuntungan duniawi semata. Yang ketiga, ada konsistensi. Niat yang baik harus diiringi dengan perbuatan yang baik pula. Jangan sampai niat kita tidak sejalan dengan perbuatan kita. Misalkan, kita ingin berniat untuk membantu orang lain, tetapi dalam pelaksanaannya kita justru mengharap imbalan dari orang tersebut. Dan yang terakhir, yang keempat, itu ada penyempurnaan niat. Selalu perbaharuilah dalam perbaiki niat kita. Setiap kali kita akan memulai suatu amal, ingatkan diri kita untuk meluruskan niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan membantu kita menuju keikhlasan dan ketulusan dalam beramal. Hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa memperbaiki niat dalam setiap perbuatan kita, baik itu dalam ibadah seperti misalkan salat, puasa, dan zakat, maupun dengan beraktivitas sehari-hari, misalkan seperti bekerja, belajar, dan berinteraksi kepada sesama manusia. Dengan niat yang benar dan dengan niat yang ikhlas, insya Allah setiap amal kita dan segala perbuatan kita itu akan bernilai di hadapan sisi Allah. Itulah tadi penyampaian kultum dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.